Itu cerita. Jadi Bu Inge tidak pegang uang gitu loh. Jadi dibilang di Brancast ada, atau belanja bulanan segala macam, sampai keperluan pribadi, skincare, pembalut segala macam, ya memang pakai kartu itu karena dia tidak pegang uang cash. Jadi dia misalnya belanja bulanannya, kan ada kebutuhan wanita, dia beli sekalian, masa disebut-sebut gitu. Atau misalnya dia bilang begini, untuk listrik, untuk internet lah, memang boleh pakai internet tetangga dari unit sebelah atau listrik tetangga, ya memang karena kebutuhan. Apa itu nafkah? Itu kan kebutuhan. Itu masalahnya di situ. Semuanya itu aku tidak pernah ucapkan hal-hal seperti itu, yang soal pembalut wanita, soal kemertua sekian itu adalah tambahan dari pihaknya sana untuk coba menjatuhkan nama baik saya gitu. Coba bisa buktikan di mana saya pernah ngomong saya kasih sekian untuk pembalut wanita, nggak ada. Jadi itu adalah tipuan. Ya masing-masing rumah tangga pasti punya caranya sendiri. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab, tentunya saya harus mengatur keuangan, ya kan. Istri kan juga bukan yang bekerja kan cuma saya. Jadi memang saya yang mengatur rumah tangga. Tetapi yang disampaikan itu banyak sekali kebohongan gitu. Jadi dia tidak pegang uang. Kemudian uang di Brancast. Di Brancast yang dibilang Bu Inge punya akses. Ceritanya begini. Benar ada uang di Brancast. Tapi bukan uang pribadinya Bu Inge yang bisa pakai. Uang itu adalah dipakai untuk apa? Isi bensin. Mereka punya 2 mobil. Sekali isi bensin setiap 5 atau 6 hari 600 sampai 700 ribu. Jadi kalau 2 mobil berarti seminggu atau tiap 5 hari berarti 1,2. Seminggu kan isi berapa kali? Sebulan isi berapa kali? Kan total ketahuan bisa 6 juta, 7 juta. Di dalam perkawinan Mas Ari dengan Ibu Inge, klien kami dengan Bu Inge, itu selalu diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau mohon maaf kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Ya, Mas Aribo dicaplit, kita kan nggak bisa kontrol omongan orang, Pak. Sudut pandang. Nah sekarang kalau misalkan saya mencoba berandai-andai, let's say diberikan 30 juta, 40 juta, 50 juta per bulan. Kalau ternyata itu tetap dirasa kurang, tetap aja dong yakin pelit. Kan nggak ada limit pakem yang rumusan yang supaya orang tidak dibilang pelit, kan nggak ada, Pak. Halo, aku terima kasih sama semua followersku yang sudah memberikan komen, memberikan dukungan doa, dukungan moral, dan juga memberikan saran. Semuanya aku baca, aku hargai, dan aku sangat terima kasih untuk semua saran-saran yang sudah diberikan kepada aku. Harap dimengerti bahwa keputusan ini tidak mudah aku ambil. Ini bukan hanya emosi atau perasaan amarah sesaat yang membuat aku ambil keputusan untuk bercerai, tapi memang sudah dipikirkan secara matang. Namun aku menyayangkan cara yang digunakan oleh pihaknya Inge berusaha menjatuhkan reputasi aku dengan semua berita-berita miring yang ada di luar sana yang mungkin sudah Anda baca juga. Dan aku tidak akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Itu sebabnya kenapa aku memilih untuk berdiam diri, karena yang namanya jejak digital itu akan ada selama-lamanya, dan tentunya membaca berita-berita negatif baik tentang ayahnya maupun ibunya itu bukanlah hal yang baik untuk mereka juga. Tetap terus mendoakan. Aku akan memilih untuk berdiam diri. Aku tidak akan berusaha klarifikasi, karena bagi aku permasalahan ini bukan seharusnya diselesaikan di sosmed,
tapi di pengadilan, karena pada akhirnya yang paling tahu rumah tanggaku adalah aku, Inge, Kenzo, dan Marco. Tetap dukung doa terus, semoga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua gitu. Kita sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan. Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya. Yang namanya perjanjian pisah harta itu filosofinya bahwa kedua pasangan suami istri punya penghasilan sehingga harus dipisah. Oh itu saya sudah tanya, saya sudah klarifikasi. Setelah dari Pak Ari bilang ada pihak ketiga, saya sudah tanya ibunya. Yang Pak Ari paham, orang ketiga itu begini. Ibunya itu kan punya tempat senam fitness. Dia memang olahraga. Karena instrukturnya yang itu, maka di pikirannya mungkin yang itu. Jadi apartemen yang mereka tempati sekarang kan bukan punya mereka. Itu apartemen yang disewa oleh kontraktor yang bangun rumah Pak Ari. Dengan perjanjian, ya, dengan perjanjian kalau rumah yang dibangun itu sudah selesai, berarti sewa apartemen juga berakhir. Nah, jadi boynya praktis tidak boleh masuk ke rumah yang baru itu karena dilarang. Maka boynya harus keluar, kan itu masalahnya. Dan jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.